لرضا الله وإلى حضرة النبي رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Al-mukarramun segenap para alim ulama, para asatid, pejabat pemerintah setempat, wabil khusus guru-guru kita yang hadir pada kesempatan malam hari ini, yang mohon maaf tidak saya absen satu persatu, namun tidak mengurangi takdim dan hormat saya. Terkhusus yang saya hormati Mang Ding beserta keluarga besar, adik-adikku tim hadrah yang saya banggakan, para sesepuh dan binisku, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh adat, tokoh baju, tokoh celana, dan tokoh-tokoh yang lain. Hadirin hadirat muslimin muslimat, mukminin mukminat, shodirin shodirat, syakirin syakirat, mairin. Ladies and gentlemen, ada anak gadis ketiban semen. Dan tentunya yang saya sayangi, Ibu Dr. Hajalis Damayanti, istri saya. Semoga jadi istri yang salehah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Malam ini kita hadir di dalam memperingati Isra dan Mi'raj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan hadirnya kita di majelis ini berangkat dengan niat yang ikhlas. Allah berkenan memberikan balasan pahala yang berlipat ganda.
Dan mudah-mudahan dari peringatan Isra dan Mi'raj ini kita mendapatkan satu pelajaran, satu ibrah untuk memperkuat keimanan kita, meningkatkan kualitas ibadah kita, meningkatkan ketakwaan kita kepada Gusti Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita dijadikan hamba-hambanya yang pandai bersyukur. Amin. Allahumma. Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh warga masyarakat Kampung Tugu Kaum. Alhamdulillah, dengan semangat yang menggebu-gebu, dengan kerjasama yang kompak, alhamdulillah acara ini dapat terlaksana. Mudah-mudahan dari awal hingga akhir berjalan lancar. Dan saya merasa berbahagia malam ini lewat mangling saya mendapatkan kehormatan bisa silaturahim. Semoga silaturahim kita berkesinambungan dan moga-moga silaturahim ini menjadi wasilah rezeki kita semakin bertambah-tambah, umur kita makin barokah, rumah tangga kita makin sakinah mawaddah warahmah. Semoga ilmu kita manfaat dan adik-adikku yang sedang belajar diberikan kemudahan dalam belajarnya, dilapangkan dadanya, sukses dalam meraih cita-citanya, dijadikan anak-anak yang soleh dan solehah. Ibu-ibu yang punya utang saya doain mudah-mudahan yang utangnya lupa. Amin. Bu, udah siap semua? Para ibu dan bapak jamaah sekalian, adik-adikku yang saya banggakan dan saya cintai, jorok maneh. Kelak-kelaknya takut ngongkong adik. Hadirin hadirat jamaah sekalian, adik-adik duduk yang manis, jangan ada yang bicara bisik-bisik tetangga. Lihat, perhatikan dan tatap wajah saya. Bu, aku tampan gak? Makasih.
memperingati Isra dan Mi'raj. Adalah merupakan panggilan keimanan, karena hadir dan duduknya kita di majelis ini sudah pasti dan tentu atas dasar iman. Leres gitu, leres gitu. Nah, atas dasar iman. Iman dan ketaatan merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan. Iman itu bahasa taat yang hakiki. Tanpa keimanan tidak bakal ada ketaatan. Tanpa ketaatan moal bakal aya keimanan. Karena itulah kita berupaya semaksimal mungkin agar supaya iman kita dan ketaatan kita di dalam memenuhi dan melaksanakan kewajiban yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ini bisa tetap terjaga, insya Bu, udah paham? Udah paham? Udah jelas? Bolot kali. Maka terjadinya Isra dan Mi'raj ini juga merupakan salah satu bentuk ujian keimanan. Karena memang peristiwa ini hanya bisa diterima dengan iman, tidak bisa diterima dengan otak dan akal manusia. Hanya bisa diterima dengan iman, tidak bisa diterima dengan otak dan akal manusia. Manusia. Naon Pak? Naon Bu? Karena kita manusia ini makhluk yang terbatas. Segala pandangan kita terbatas, otak kita terbatas, pemikiran kita terbatas, pengetahuan kita terbatas, kemampuan kita terbatas, ilmu kita terbatas, kekuatan kita terbatas, usia kita terbatas. Itulah makhluk yang bernama manusia. Lamun cek filosofis bahasa Sunda mah manusia teh lamun cek guru abdi waktu ngaliwat di Cianjur, manusia teh artina mana manusia. Bo, mana manusia? Bo, mana manusia? Pak, Assalamualaikum. Oh masih hidup. Mana anu siap, mana punya lo, mana punya lo.
manusia ini gak punya apa-apa, teboga naon. Waktu kita lahir ke alam dunia, moal aya nu dibawa leres, lahir dalam keadaan telan, ya, tanpa selai benang. Ketika kita manusia ini terlahir dalam keadaan telanjang, itu merupakan sebuah gambaran dan membuktikan bahwa kita manusia ini makhluk yang lemah, makhluk yang dhaif, makhluk yang hina, yang tidak punya apa-apa dan tidak punya daya apa-apa. Leres. Maka kalau sekarang punya apa-apa, itu cuma titipan Gusti. Yang namanya titipan itu pertama harus disyukur, syukuri apa yang hidup adalah, tetap jalani, melakukan. Hafal dulu. Pertama harus disyukuri. Dan memang begitulah Allah perintahkan kepada kita manusia. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum. Kurang kompak, kurang semangat. Jawab lagi dengan semangat yang kencang. Setuju? Bu, jawab yang kencang ya. Ibu, ibu mau yang kendor apa yang kencang? Ibu mau yang kendor apa yang kencang? Tadi kenapa kendor amat? Ayo jawab lagi, setuju? Lamun ayah ibu-ibu tengah jawab, abdi doakeun. Mudah-mudahan salakina nyandung deh. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum. Tak rada kapaksa. Siang suami nyandung deh. Tiap perawan siang telaku-laku. Bu, ikhlasnya suaminya nyandung. Tadi ikhlas tenang. Mohon maaf, suara saya teh lagi agak sedikit parau karena jadwal agak padat, kurang tidur, pulang pagi. Doakan biar sehat. Istri pun bu dokter biar sehat, panjang umur. Nanti juga kita persilakan untuk bicara. Ibu-ibu mau nggak? Boleh nggak? Bicara sholat dan kaitannya dengan kesehatan. Insya setuju? Kapan? Sekarang? Yang benar tuh. Sekarang apa nanti? Ayolah.
wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Enak gak Bu? Lumayan gak suara saya? Asal ibu tahu dulu gini-gini mantan Polri juara hiji tingkat RT. Waktu itu pesertanya 20, yang 19 sakit. Udah gitu jurinya kakek aing. Menang aing. Alhamdulillah. Kela-kela ini. Pan aing ceramah haus aing teh. Alhamdulillah. Sampai mana tadi ceramah? Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'ida la'allakum tashkurun. Tatakun. Emang ayat lu kira cuman puasa doangan? Nyanyi meni apal, ayat meni tatakun, najis tralala. La'allakum tashkurun, tatakun. Saat tadi lu tatakun deh. Sembarangan. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'ida la'allakum tadi itu tatakun salah kencang lagi, bangsa depan lagi. Kata Allah, wallahu akhrajakum. Allah yang telah mengeluarkan kamu min butuni ummahatikum, dari perut atau rahim ibumu. La ta'lamuna syai'a, ketika lahir enggak ngerti apa-apa. Wa ja'ala lakumus sam'a wal af'idah, kemudian berangsur-angsur Allah berikan mata bisa lihat, Allah kasih kuping bisa dengar, Allah kasih hati mampu menimbang rasa. Semua fasilitas itu Allah berikan kepada kita manusia supaya satu tujuannya, kita jadi orang yang pandai bersyukur. Jadi adik-adik, Neng, Kang Ceremen, Neng, adik-adik, siapa yang telah mengeluarkan kita dari perut emak? Siapa yang ngeluarin kita dari perut emak? Emak. Yang ngeluarin kita dari perut emak atau rahim emak kita Gusti emak mah cuma modal ngeden mak terangan tuh ngeden mak terang ngeden kumaha pula di ditu. Emak cuma modal ngeden, dokter bidan cuma jadi perantara doang. Hakikatnya yang mengeluarkan kita dari perut emak kita Gusti Allah. Waktu kita keluar nggak ngerti apa-apa alias bego,
Kemudian Allah kasih mata dilihatkan Allah, telinga didengarkan Allah. Semua fasilitas kita berfungsi. Cuma satu yang Allah minta, supaya kita mensyukurinya. Sebab kalau dengan bersyukur dijanjikan Allah nikmat ditambah, tapi kalau kufur nikmat dicabut, yang bakal turun azab. Na'udzu Rabbal minal khotaya terus alhamdulillah. Bu, enak gak apanya? Lagi aus minum enak. Alhamdulillah. Di zaman sekarang ini banyak manusia yang kufur akan nikmat. Makanya kata Allah, wa qalilum min ibadiyas syakur, sedikit sekali hambaku yang pandai bersyukur. Yang syukur dikit, yang kufur banyak. Yang kufur banyak, yang syukur dikit. Ibu-ibu harus jadi orang yang bersyukur. Ya Bu, ya Bu. Harus jadi istri yang qanaah, menerima apa adanya. Dikasih banyak alhamdulillah, dikasih dikit alhamdulillah, enggak dikasih emang bisa. Alhamdulillah. Kalau kita bersyukur nikmat Allah yang kecil, maka nanti akan ditambah nikmat yang besar. Kalau nikmat yang kecil aja nggak disyukuri, apalagi Allah kasih nikmat yang besar. Leres. Na'udzu. Nah, kita manusia ini bersyukur Allah kasih kita nikmat. Nikmat apa? Nikmat hidup. Allah jadikan kita sebagai manusia, sebagai makhluk yang paling sempurna dibandingkan makhluk yang lain. Betul? Betul. Diberikan kita nikmat hidup dan kehidupan. Tapi nikmat yang paling besar adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Maka kita syukuri nikmat hidup dan kehidupan ini. Kita syukuri nikmat yang terbesar, yaitu iman dan Islam. Karena hanya dengan nikmat iman dan Islam ini, maka hidup kita jadi berharga. Tanpa nikmat iman dan Islam, manusia tidak ada harganya. Mati nanti kalau gak punya iman, masuk neraka selama-lamanya. Tapi kalau punya iman, walaupun imannya sedikit, mati masih ada harapan masuk surga. Sekarang saya mau tanya, Ibu mau masuk surga? Mau masuk surga? Mau masuk sendiri apa dimasuki? Bu,
Mau masuk surga enggak? Mau masuk sendiri apa dimasukin? Masukin. Bo. Bo. Biasa aja keles. Dimasukin cenah. Yang benar yang mana Pak Ustadz? Dua-duanya benar. Nanti ada orang yang begitu mati langsung masuk surga, masuknya dimasuk. Ada yang nanti mati masuk surganya masuk sendiri melalui proses lewat jembatan Shiratal Mustaqim. Tergantung amal. Bu. Kalau jalan menuju surga itu memang penuh rintangan, banyak godaan. Tapi kalau jalan menuju neraka enggak ada rintangannya. Betul enggak? Khuffatil jannah bil makari wa khuffatin nar bis syahawat. Jalan ke surga penuh rintangan, banyak godaan. Tapi kalau neraka dipenuhi dengan berbagai keindahan dan kenikmatan. Betul. Makanya kalau mau ke surga itu rada-rada berat karena banyak godaannya. Betul? Apa kata Bang Roma Irama? Mau denger gak? Kalau mau melacur, jawab hey. Ya, beres. Siap? Kalau mau melacur harus pakai uang. Kalau mau berjudi harus pakai uang. Lima kali. Jangan lebih. 5. Ulangin ya. Siap? Kalau mau melacur harus pakai uang. Kalau mau berjudi harus pakai uang. Yang bener atuh. 5. Nggak boleh lebih, nanti Bang Roma marah. Siap? Kalau mau melacur harus pakai uang. Kalau mau berjudi harus pakai uang. Ternyata jalan ke neraka mahal harganya. Walaupun mahal anehnya banyak yang suka. Betul? Melacur pakai uang. Jablay itu berkelas. Kunaon seserian? Jablay itu berkelas. Ada yang kelas mahal 100, 200, 500 juta, bahkan 1 miliar ayat. Kelas artis. Ayam murah 50.000 jadi. Bila kebun busa kasuk. Eta jablay hidungnya pesek, alak peang, kulit hitam burik digaruk kebul. 50.000. Astaga. Sebaliknya, kalau jalan ke surga itu penuh rintangan. Betul? Mau masuk surga gak bayar, tapi banyak orang pada ogah. Betul gak?
mengerjakan sembahyang, tidak usah membayar mengerjakan puasa, tidak usah membayar. Mantap. Kalau jawaban gitu enak. Monyet ya. Sembayangan. Ternyata jalan ke surga murah harganya, walaupun murah anehnya banyak yang ogah. Masuk masjid, sholat jemaah bayar te, baca Quran bayar te. Ada nggak DKI masjid melegok depan pintu? Ibu rek naon sholat hayang? Ya. Baca Quran bayar nggak? Modalnya cuma wudhu. Bu, baca Quran nggak pakai wudhu dapat pahala? Dapat nggak? Banyak orang kalau ditanya mau masuk surga mau, tapi amalan untuk ke surga nggak dilakukan. Ketika ditanya mau masuk neraka, enggak. Tapi banyak orang melakukan perbuatan dosa dan maksiat, bahkan suka dan bangga dengan dosa. Astagfirullah. Na'udzu. Di sini dosa, di sana dosa, di mana-mana astagfirullah. Na'udzu. Dosa itu definisinya mahaka fi sadrika wa karihta ayat toli'a alaikin nas. Dosa itu definisinya ada sebuah ganjalan dalam hati, dan orang yang berbuat dosa itu takut perbuatannya diketahui orang lain. Jadi kalau sesuatu ada yang mengganjal dalam diri, mencuri dosa nggak? Dosa nggak? Korupsi dosa nggak? Ya. Ada satu ganjalan, dan orang yang berbuat dosa takut perbuatannya dilihat orang lain. Dia nggak sadar kalau Allah Maha melihat. Ada malaikat raqib, ada malaikat atid yang akan selalu mencatat amal baik kita, mencatat amal buruk kita, tidak terlepas dari pencatatan malaikat. Karena itulah orang yang imannya benar-benar iman, dia percaya adanya Allah, percaya adanya malaikat, dan dia sadar kalau Allah selalu mengawasinya. Maka orang yang semakin tinggi kualitas imannya, semakin meningkat ketakwaannya. Amin ya Rabbal. Insya Allah kita termasuk orang-orang yang takwa. Insya Allah. Sebab kalau orang bertakwa itu dijamin. Apa jaminannya? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Kunang mensepinya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuhu innallaha balighu amri qad ja'ala Allahu likulli syai'in qadra. Orang kalau takwa dijamin. Pertama, diberikan Allah jalan keluar dari segala macam kesulitan. Makanya orang yang takwa selalu bersender kepada Allah, minta tolong kepada Gusti. Dengan cara apa kita minta tolong kepada Allah sebagai orang beriman? Kata Allah, ista'inu bis-sabri was-shalah. Minta tolonglah kalian kepada Allah dalam menghadapi satu masalah, apapun masalahmu.
minta tolong kepada Allah. Pertama dengan sabar, kedua dengan sholat. Ini makna logotan dengan doa. Bu, sholat secara logo artinya doa. Karena memang isinya sholat banyak mengandung doa. Maka jangan main-main dengan sholat. Jangan anggap remeh sholat. Jangan anggap enteng sholat. Yang bedain orang Islam dengan orang kafir yang bedain manusia dengan binatang manusia diperintah Allah sholat, kebok sholat enggak, munding sholat enggak, sapi sholat enggak, monyet sholat enggak. Kalau ada nanti malam, Bu, kalau ada di sini punya istri enggak sholat, berarti nanti malam bapak tidur dengan Kalau ada ibu punya suami nggak sholat, berarti nanti malam ibu tidur dengan suami, dipeluk suami, berarti ibu dipeluk. Astaga. Allah ciptakan manusia dengan tujuan pasti. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Diciptakan bangsa jin dan manusia melainkan untuk beribadah, menyembah hanya ka Gusti. Jangan kita nyembah kepada selain. Jangan mengadakan tandingan-tandingan kepada selain Allah. Tempat kita tempat kita katakan Tuhan itu satu. Allah Tuhan kita yang tidak beranak dan tidak diperanakan. Betul. Qul huwallahu Allahus lam yalid wa lam yakul. Katakan Tuhan itu satu. Tuhan tidak beranak dan tak diperanakan. La ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Enak kan? Nyanyi itu bagian dari seni itu tapi jangan nodai seni. Sekarang seni terasa tidak indah, terutama seni dangdut. Apa sebabnya? Penyanyinya yang brengsek menodai seni dangdut. Betul. Naik panggung celana ketat, rok pendek diangkat, kaki ke salon, goyang mati-matian. Yang di bawah nonton ngap-ngapan mati-matian. Leres. Mula-mula Inul Daratista goyang ngebor, Inul lengser Uut naik goyang ngecor, Nisa Bahar goyang patah-patah, Dewi Persik goyang gergaji, Leni Ajis goyang bulldozer, Wawak Marisa goyang koplo, Nita Talia goyang heboh, Kita Rizky goyang dadak bergetar, Yesi goyang vibrator, Sari goyang hula-hula, Saskia Gotik goyang itik, Sahrini goyang morina, Cita-Citata goyang gumang, Dua serigala goyang dribble, Rita Ratu Tawon goyang esek-esek. Yang belum ada goyang nyungsep. Udah ibu gak sombong, meni apal. Dengerin aja, resep banget lu. Dan Aima ngapal ge bukan berarti nonton ibu, ngapalin buat nyari duit. Alhamdulillah. Seni itu tanpa seni terasa hampa. Betul. Tapi jangan nodai seni. Apapun pakai seni pindah. Ini ceramah malam ini pakai seni indah enggak? Ada ketawa, ada sedih, jadi indah enggak? Coba lamun ceramah keras wae. Saudara, kasar kafir, nak kasia. Budal orang. Betul.
Apapun pakai seni enak, adzan pakai seni enak. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Enak. Kenapa? Pertama yang adzan suaranya lumayan. Yang kedua pakai seni. Itu kan adzan Mekah di pihak kira-kira ya. Iya Bu. Adzan. Ada lagi adzan model begini. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Adzan Sukabumi. Ada lagi adzan begini. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jakarta. Ayatnya. Adzan di dia. Makanya anak-anak muda yang punya bakat seni, suaranya bagus dan indah, kudu adzan. Sebab kalau yang adzan suaranya nggak bagus, apalagi aki-aki, gigi ompong, napas ngap-ngapan, dah makruh. Komode adzan subuh, as-salatu. Bu, Pak, seni ituin. Apapun pakai seni enak. Coba-coba lamun adzan temake seni. Walau yang adzan kori suara bagus, besok masuk masjid megang mic adzan subuh, tapi adzan gak pakai seni. Coba kumaha? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Modal sih. Ngomong sih. Itu orang kampung dengan adzan model begitu bangun, datang ke musola bukan pengen sholat, cuma pengen tahu nu adzan saha, ngajak ribut. Astaga, adzan ada seninya, ada lagunya. Ini adzan kadang-kadang nggak pakai seni. Adzan selagu-lagunya, adzan selagu-lagunya. Ada anak muda pengen viral, adzan selagu-lagunya. Udah tahu belum ibu adzan selagu-lagunya? Mau denger gak? Ayalah sholat, ayalah sholat. Gelok sih. Kampret setan. Astaga. Bu, Pak, terus
Terus tuh ngejawabnya harus sopan tuh. Terus nggak lanjut tak gitu. Terus Bu, enak adem. Terus lah Bu, terus. Emang lu kira gua tukang parkir apa? Barangan. Emang ibu gitu Pak, ibu-ibu Pak nggak di sono nggak di sini. Terus wae. Kata orang lagi udah keringetan, terus terus. Terus. Ibu mah enak dibawa. Aing di atas capek hoha. Terus mending ngopi lah bisa kadangin batur ayang kedua jawaban teh dia meni halus pisan teh lamun ditanya aja ngan terus ke Bu terserah Pak Kiai tak gitu ya. Nah, ini jawaban kedua coba perhatiin terus ke Bu ya karena terserah saya cukup ceramah saya sampai sini saja. Terima kan terserah aing. Aus. Alhamdulillah. Bu. Jadi yang menjadi nilai seorang manusia itu adalah iman dan ketakwaan. Bukan berapa banyak hartanya, bukan berapa tinggi jabatannya, berapa luas tanahnya, berapa megah rumahnya, berapa banyak mobilnya. Tapi nilai seseorang manusia itu di hadapan Allah karena tergantung iman dan takwa. Makanya manusia diciptakan Allah dengan tujuan pasti untuk ibadah. Bagaimana cara kita nyembah Allah? Turun perintah. Lewat siapa? Lewat Nabi Muhammad. Apa perintah Allah kepada Nabi Muhammad ketika Isra dan Mi'raj? Perintah sholat. Ketika Nabi akan di-Isra Mi'rajkan oleh Allah, sebelum di-Isra Mi'rajkan, Nabi kita Muhammad diperintah malaikat Jibril untuk bertelentang. Bu, Nabi disuruh malaikat bahasa orang dia nangkara. Kata malaikat Jibril, ya Muhammad, nangkara. Nabi langsung pasrah nangkara. Enggak pakai banyak tanya, kayak naon Jibril, enggak. Langsung pasrah nangkara. Enggak pakai banyak tanya. Apa ini artinya? Isyarat buat ibu-ibu. Kalau kata suami nanti Bu nangkara, langsung baik maka. Jangan banyak tanya-tanya. Bu, sampai mana tadi ceramah? Sudah pasrah bertelentang di bedah. Min sughratin nahrihi ila asfali batni. Dibedah dari ujung leher sampai bawah perut. Setelah dibedah dikeluarkan jantung hatinya, dicuci air zam-zam 3 kali, dimasukkan kembali, diisi dengan hikmah dan iman, dirapatkan kembali oleh malaikat Jibril. Rapat. Bu, rapat. Bu, rapat. Bu, rapat. Bu, naon?
Syukur kalau masih pada rapat mah. Alhamdulillah. Sampai mana tadi ceramah Pak? Pak, rapat. Ya rapatnya. Rapat. Bedah selesai. Bedah selesai. Setelah bedah selesai kata malaikat Jibril, ya Muhammad, silakan tuan naik buruk. Bu, rok. Bu, rok. Bu, rok. Bu, rok. Pak, rok. Pak, buruk asal kata barpun, artinya kilat. Maka buruk kendaraan, satu hewan yang warnanya putih, lebih tinggi dari keledai, lebih pendek dari begal. Buruk punya kecepatan luar biasa, melebihi kecepatan buruk. Ketika diperintah naikin buruk, Nabi nggak langsung naik. Nangis, Nabi nangis. Nangis. Bukaan sadidan, nangisnya sampai terseduh-seduh. Meneteskan air mata membasahi jenggotnya. Ya Muhammad, kenapa engkau menangis ya Muhammad? Jibril, tadakkartu ummati hal yarkabuna yaumal qiyamah. Jibril, aku menangis karena aku teringat akan umatku. Bagaimana nanti nasib umatku pada hari kiamat? Apakah mereka nanti punya kendaraan apa enggak Jibril? Itu yang bikin aku nangis Jibril. Nangis Nabi. Mikirin siap. Mikirin siap. Ada pemimpin sekarang model begitu mikirin rakyat menangis? Ada. Jibril, aku menangis karena mikirin umatku nanti hari kiamat punya kendaraan apa enggak. Aku nggak mikirin umatku di dunia mau punya mobil kek, mau kagak kek, mau punya motor kek, mau kagak, mau kakek-kakek, mau nenek-nenek. Ya Muhammad, tenang bro. Umatmu nanti punya kendaraan masing-masing, tenang. Benar Jibril? Oh. Cius. Nabi naik buruk, berangkatlah Isra. Kapan? Malam 27 Rajab tahun 10 kenabian. Yang melatar belakangi terjadinya Isra karena Amul Husni. Tahun itu penuh duka dan kesedihan. Nabi dari kecil sudah mendapatkan ujian yang berat. Lebih-lebih ketika itu pamannya Abu Thalib wafat. 2 bulan kemudian disusul meninggalnya Siti Khadijah. Kemudian disusul meninggalnya Abu Thalib. Karena dengan meninggalnya Abu Thalib,
orang Arab Quraisy makin brengsek. Nabi sedih, maka Allah jawab kesedihan Nabi, diangkat dan dipanggil untuk satu perjalanan di mana tujuannya untuk diperlihatkan sebagian kecil tanda-tanda kebesaran Gusti Allah. Yang kedua, untuk menghibur hati Nabi. Intinya peristiwa ini dialami oleh Nabi karena Allah ingin memberikan satu perintah yang istimewa, yaitu turunnya perintah sholat. Alhamdulillah. Bu, jangan anggap enteng sholat. Turunnya saja beda. 2 kalimat syahadat turun lewat Jibril melalui wahyu yang disampaikan kepada kanjeng Nabi. Turun perintah mengeluarkan zakat, wahyu datang kepada Nabi lewat Jibril. Turun perintah puasa, haji, itu malaikat Jibril yang menyampaikan kepada Rasulullah sebagai wahyu. Tapi perintah sholat Nabi diangkat dalam perjalanan Isra. Begitu Isra sudah berjalan, Nabi kita Muhammad SAW digoda oleh godaan. Apa godaannya? Panggilan kanan, panggilan kiri, panggilan depan, panggilan kanan. Ya Muhammad, berhenti sebentar. Nabi tidak penuhi panggilan kanan. Panggilan kiri datang, ya Muhammad, berhenti sebentar. Nabi enggak penuhi. Kanan kiri selamat, depan ada lagi yang panggil. Kalau kanan kiri cuma suara, orangnya tak nampak. Tapi kalau panggilan depan, bukan cuma suara, wujudnya ada. Siapa yang panggil dari depan? Perempuan. Yang goda Nabi memanggil-manggil dari arah depan perempuan. Kayak apa sosok perempuannya? Udah tua, rentak, tapi kelihatan cantik, nyentrik, pakai segala macam perhiasan sehingga kelihatan glamor. Tapi perempuan tua yang cantik tadi centil, Nabi lewat digodain. Tahu aja orang ganteng lewat, Nabi digodain. Muhammad, godain. Tapi dina kita mata ayat, begitu ayat. Itu cuma improvisasi. Nabi digoda, dipanggil, ya Muhammad, berhenti sebentar. Nabi tidak penuhi panggilannya. Selamat. Nabi tanya Jibril, itu tadi panggilan kanan, kiri, depan, itu gambaran apa? Oh, panggilan kanan Yahudi. Kalau kau penuhi panggilannya, umatmu jadi Yahudi. Kalau panggilan kiri Jibril, Nasrani. Kalau kau penuhi, umatmu jadi Kristen semua. Kalau depan Jibril, nenek-nenek tua cantik tapi nyentrik, centil banget, itu gambaran dunia. Kalau kau tergoda, umatmu tergila-gila dengan dunia. Nabi enggak memenuhi panggilan kanan yang merupakan Yahudi. Umatnya gaya hidupnya sudah seperti Yahudi, betul. Nabi enggak tergoda panggilan kiri yang merupakan gambaran Nasrani, tapi umatnya sudah banyak yang murtad, masuk Kristen, ditinggalkan Islam, digadaikan iman. Astagfirullah. Na'udhu. Gara-gara apa? Panggilan yang ketiga, gara-gara godaan harta, tahta, wanita. Asal kata dunia, dana, yadnu, dunuun, itulah dunia. Banyak umat Islam ngikutin gaya hidup Yahudi. Banyak umat Islam jual agama, iman dan akidah digadaikan karena godaan yang ketiga, harta, tahta, wanita.
Itu dunia isinya. Sekarang nambah satu, nggak cuma 3. Harta, tahta, wanita, kuota. Betul. Betul. Gara-gara hak. Gara-gara anak-anak kita jadi korban medsos. Betul. Yang kecil-kecil udah jadi korban goyang tik. Kenapa? Mak moyangnya ikut main tik. Hati-hati. Ibu nanti mati itu jariah dosa. Dilihat orang laki jutaan, dosa ibu ngalir. Berhenti main TikTok. Yang sudah ada di TikTok hapus. Bu, astaga. Yang gedean dikit diracuni dengan game online. Welcome to Mobile Legend Bang Bang. Double kill, triple kill, sepak victory, first blow on. Astaga. Na'udhu. Inilah misi Yahudi. Mereka punya cara untuk merusak iman dan akidah, diracuni umat Islam dengan cara-cara yang tidak Islam. Biarkan umat Islam agamanya Islam, tapi yang penting mereka nggak sholat. Biarkan agamanya Islam, yang penting pakaiannya nggak Islam, yang dimakan tidak Islam, yang diminum tidak Islam, yang dipakai tidak Islam, cara kerjanya tidak Islam, bergaulnya tidak Islam, rumah tangganya tidak Islam. Astaga. Sekarang yang jadi makanan kebanggaan adalah makanan produk-produk Yahudi Amerika. Betul. Yang selalu ada minyak babinya. Naudzubillah min. Astaga. Sekarang yang diikuti mode pakaian seronok Yahudi ala Amerika. Masuk kantor pakai rok merek bupati, buka paha tinggi-tinggi. Betul. Dulu ada celana Hawaii. Zaman semakin modern, naik dikit, wahai. Makin modern, naik lagi, aduhai. Makin modern, naik lagi, ahai. Astaga. Na'udhu. Yang muda, yang mudi racuni dengan pergaulan bebas. Bikin situs-situs porno yang kalau sudah ditonton orang laki dan perempuan, apalagi anak-anak muda yang kecil-kecil, rusak jiwanya, rusak negara. Betul. Apalagi perempuan-perempuan yang mestinya perempuan jadi tiangnya negara. Bagaimana perempuan yang tiangnya negara? Perempuan yang baik. Kalau perempuannya baik, negara jadi baik. Diracuni perempuannya supaya tidak baik, berani mengumbar aurat, berani mempertontonkan aurat. Padahal Nabi diperlihatkan ketika Mi'raj ada umatnya perempuan digantung dengan rambutnya. Itu siapa wahai ayah? Siti Fatimah bertanya, itu perempuan yang ketika di dunia memperlihatkan dan mempertontonkan rambutnya kepada orang laki yang bukan mahramnya. Bu. Jangan sampai ngayap kemana-mana rambut bertontonkan. Kata Nabi di akhir zaman banyak perempuan berpakaian tapi telanjang. Jilbab pakai, kepala pakai kudungan, tapi baju ketat, celana ketat, sama aja gelo. Kalau jilbab itu namanya baju komroh, dipakai perempuan, lekukan tubuh nggak kelihatan. Itu jilbab. Sekarang yang dipakai jilbab. Astaga. Naudhu. Apalagi bapak-bapak, tanggung jawab berat. Istri keluar rumah ngayap, aurat ngablak, bapak yang dosa. Yang ditanya bapak. Istri nggak sholat, bapak yang dosa. Yang ditanya bapak.
Istri nggak bisa ngaji, yang dosa bapak, yang ditanya bapak. Istri dibeliin mobil, yang ditanya bapak uangnya dari mana. Dibangunkan istri rumah megah, bapak ditanya uangnya dari mana. Semua nanti ada hisabnya. Tidak terlepas dari hisab Allah. Yang kita makan dihisab, yang kita pakai dihisab, yang kita punya dihisab. Semuanya dihisab oleh Allah. Dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, sampai kita umatnya, dihisab semua oleh Allah. Maka nanti yang akan pertama dipertanyakan Allah kepada semua kita pada hari kiamat adalah awas, jangan tinggalin ya bu. Nanti orang yang tidak sholat akan diberikan azab oleh Allah. Ada binatang namanya Quraisy, itu anak kalajengking panjangnya dari ufuk barat dan timur. Mereka itu, Quraisy itu mencari 3 golongan manusia. Ketika ditanya, kau mau kemana wahai Quraisy? Aku cari 3 golongan manusia. Siapa yang kau cari? Pertama, orang yang tidak sholat. Apalagi kalau sampai berani meninggalkan. Kita melalaikan sholat aja, nanti bangkit dari kubur badan manusia, kepalanya babi, itu baru lalai. Zuhur jam 12 sholat duha, sholat zuhur jam 2, jam setengah 3, itu lalai. Asar jam 3 lebih, sholatnya jam 5, itu lalai. Bangkit dari kubur badan manusia, tapi kepalanya babi. Ada lagi bangkit dari kubur. Begitu bangkit, 2 tangan tidak ada, 2 kaki tidak ada. Siapa itu ya Rasulullah? Ketika sahabat Mu'ad bertanya, itu gambaran umatku yang ketika di dunia mereka suka nyakitin tetangga. Gak punya tangan, gak punya kaki. Maka jaga lidah kita, perbuatan kita, jangan sampai berlaku zalim kepada orang lain. Apalagi lidah ini yang tidak terjaga, suka gibah, ngomongin orang. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan Allah kekuatan iman, kekuatan lahir mudah-mudahan kita panjang. Amin ya Rabbal. Kemana istri tadi teh? Bu, jaga jelas. Ini sholat turunnya beda. Nabi langsung diangkat. Dalam sholat ada dialog antara Nabi dengan Allah. Dalam sholat ada dialog antara kita dengan Allah. Makanya as-sholatu mi'rajul mu'minin. Sholat itu mi'rajnya buat orang beriman. Maka jaga sholat. Pelajari syarat rukun wajibnya. Awali dengan kesempurnaan wuduknya. Kalau wuduknya sah, sholatnya sah. Insya Allah. Kadang-kadang lagi sholat. Begitu sholat, pipi digigit nyamuk, terasa gatal, digaruk, batal. Lagi sholat, Allah, batal. Kalau pipi gatal gara-gara digigit nyamuk, garuknya yang bener, garuk 1, 2, 3, itu baru benar. Kadang-kadang belum uduk makan, ketika wuduk kumur-kumur makanan
nggak keluar dari gigi, ada yang nyelip pas sholat. Allahu Akbar. Ditelan batal mestinya. Bu, selesai sholat ucap salam. Kadang-kadang salamnya kelewat. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Nggak boleh. Yang benar muka tetap menghadap kiblat. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Ya bu, ya bu, bu, insya. Yuk kita dengerin yuk. Apa sih sholat itu dengan kaitannya ya dengan kesehatan? Kita jelasin, kita dengerin oleh ibu dokter. Mama di bawah aja, kalau naik takut nanti jatuh. Ibu setuju? Masih kuat? Belum ngantuk? Insya Allah dapat ilmu manfaat. Amin ya Rabbal. Mama di situ aja, di situ aja.